Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kami yang hidup, Bapa kami yang benar-benar baik pada kami. Terima kasih Tuhan yang baru, kesempatan yang baru, anugerah-Mu yang selalu ada bagi kami, penyertaan-Mu yang setia bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kali ini kami akan melakukan renungan harian. Kiranya Roh Kudus-Mu hadirat memenuhi kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin ya. Amin. Kali ini kita akan membaca di Matius, perikop di bawah kemarin ya. Kemarin kita baca perikop Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan baca perikop di bawahnya. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air, ditulis oleh Matius, Markus, Yohanes. Kita akan baca bagaimana mereka menulisnya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ini yang ditulis oleh Markus. Kita akan baca bagaimana ditulis oleh Matius ya, bagaimana Markus menulisnya. Kita akan baca ditulis di Markus 6. Kita akan buka ayatnya 45 sampai 52 juga perikop sama, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan
berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Yohanes, kita akan baca bagaimana Yohanes menulis. Ditulis di Yohanes pasal 6. Kita akan baca bagaimana murid kesayangan Tuhan Yesus menulisnya ya. Kita akan baca bagaimana Yohanes menulis mengenai Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kita akan baca di Yohanes pasal 6 ayatnya 16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air, judul perikop sama. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke perahu, dan ketika juga perahu itu sampai ke pantai, mereka tuju. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ini yang ditulis Matius, Markus, dan Yohanes. Kita akan renungkan lagi salah satu kisah luar biasa keajaiban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan di atas air menemui murid-muridnya. Sesudah Tuhan Yesus menyembuhkan, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak-anak tersebut, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu dan orang-orang untuk kembali ya. Dan kemudian Tuhan Yesus berdoa di atas bukit. Nah, waktu 2-3 mil dari bibir pantai ya, dari darat, ada angin sakal. Murid-murid Tuhan Yesus terombang-ambing. Nah, peristiwa yang luar biasa, Tuhan Yesus berjalan hampir melewati mereka, dan mereka mengira Tuhan Yesus itu hantu. Mereka sampai ketakutan, mereka berteriak-teriak. Nah, salah satu peristiwa yang dialami Petrus yang ditulis Matius ya, Markus dan Yohanes tidak menulisnya. Di sini ditulis bagaimana Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air," kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini peristiwa luar biasa. Tapi yang sering disoroti orang ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini sekelas Petrus saja dibilang bimbang, padahal yang berani bertanya itu Petrus. Maka Petrus kan diminta Tuhan Yesus 3 kali. "Petrus, apakah kau mengasihiku?" "Iya Tuhan, kalau kau mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku." Karena apa? Tuhan Yesus pastinya mengenal murid-muridnya. Petrus dikatakan batu karang yang teguh. Tapi Petrus juga mengalami ketakutan yang dialami murid-murid juga. Waktu Tuhan Yesus masih ditangkap, ada satu murid yang mau mengiring Tuhan Yesus tapi mau ditangkap pakai selembar kain. Akhirnya kain itu yang ditangkap, dia lari. Yang dasar peristiwa itu ya yang membuat yang kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus semuanya takut karena mereka akan ditangkap. Salah satunya satu orang itu yang kita baca dulu ya. Saat mau mengiring Tuhan Yesus ditangkap, kain itu
yang tertangkap dia lari. Makanya Petrus takut saat ditanya karena dia takut untuk ditangkap. Nah, di sini yang sering orang ditanyai, yang sering di apa namanya, di garis bawahi orang, Petrus sayang ya, kenapa bimbang, sehingga hanya beberapa ini ya tidak sampai ke Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus langsung memegang. Dikatakan ini, Tuhan tolonglah aku. Ketika dia mulai takut, tenggelamlah dia. Kemudian Tuhan Yesus memegang. Tapi yang perlu kita ingat juga, di antara murid-murid Tuhan Yesus hanya Petrus yang berani berkata seperti itu. Ini Petrus, Tuhan, kalau ini ya, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Luar biasa ya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Setelah ini saksi-saksinya murid-murid Tuhan Yesus. Kalau 5.000 orang itu orang banyak, tapi di sini saksinya Tuhan Yesus waktu berjalan di atas air. Bagaimana Tuhan Yesus menguatkan murid-murid Tuhan Yesus. Iman murid-murid Tuhan Yesus dikuatkan lewat peristiwa-peristiwa yang mereka alami bersama Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus katakan, yang kamu terima itu kasih karunia. Karena orang-orang zaman dahulu itu mengharapkan apa yang kamu alami saat ini. Tuhan Yesus katakan seperti itu ya. Nabi-nabi sebelum kamu, orang-orang raja-raja sebelum kamu di perjanjian lama itu yang menerima banyak nubuatan, Nabi Yesaya, Daud, Abraham, itu menanti-nantikan yang dialami murid Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus katakan kasih karunia. Ini yang dialami. Dari antara semua murid Tuhan Yesus, Petrus yang berani bertanya. Tapi ini mengajarkan kita ya, bagaimana yang akan dialami banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Bimbang, takut. Tapi Tuhan Yesus katakan, janganlah takut, ini aku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Luar biasa bagaimana Tuhan Yesus menguatkan iman murid-muridnya. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menguatkan ya sebelum klimaksnya yang waktu Tuhan Yesus naik ya. Bagaimana mereka melihat Tuhan Yesus naik. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus sudah kuatkan iman mereka. Banyak mujizat yang terjadi. Tapi Yohanes menulis ini ya, Yohanes menulis bagaimana yang ini Yohanes, Markus. Nih. Tapi Markus menulis ini ya. Lalu Yesus naik ke perahu ya. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jadi waktu mereka belum apa ya? Mereka percaya kepada Tuhan, tapi belum sekuat saat Roh Kudus itu melingkupi mereka. Markus katakan sesudah peristiwa roti itu bagaimana 5 roti 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang, pria saja, belum anak-anak, belum wanitanya. Mereka belum juga mengerti. Dikatakan di Markus 5:2, sesudah peristiwa roti itu mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Jadi mereka belum karena apa? Karena kita percaya Roh Kudus belum mengikuti mereka. Maka Tuhan Yesus katakan kan, sebelum kamu mendapatkan lawatan Roh Kudus, sebelum Roh Kudus datang, kamu jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena orang
saat belum dilewat Roh Kudus, murid Tuhan Yesus pun yang setiap hari mengikuti Tuhan Yesus, yang ada sekitar Tuhan Yesus, melihat mujizat-mujizat besar. Tapi saat belum dibukakan Roh Kudus, Markus menyebut hatinya masih degil. Bagaimana luar biasanya Tuhan yang mereka iring selama ini. Mereka masih belum mengerti. Mereka tercengang dan bingung. Mereka belum benar-benar tersadarkan. Belum 100% ya. Roh Kudus yang akan menggenapinya. Sehingga hati mereka benar-benar dibulatkan sampai memberitakan Injil ke seluruh muka bumi, sampai datang ke negara kita. Dan puji Tuhannya, saya salah satu orang yang benar-benar mendapatkan kasih karunia, karena Tuhan berkenan berbicara kepada saya melalui 3 pendeta besar, beranugerah bagi saya. Ini yang dialami murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana mereka mendapatkan mujizat demi mujizat. Mujizat satu selesai, saat balik lagi pun ada mujizat. Mujizat satu, mujizat lagi, mujizat lagi, mujizat lagi. Itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Tapi memang ini ya, Markus masih waktu mereka masih tercengang dan bingung, hati mereka belum sepenuhnya benar-benar tersadar bahwa mereka tuh benar-benar bersama Tuhan yang benar-benar berwujud manusia, yang melakukan hal-hal yang luar biasa tersebut. Kita akan kita akan coba bahas di atasnya. Jadi waktu Tuhan Yesus mau melewati mereka mengira Tuhan untuk mereka berteriak-teriak. Mereka berteriak-teriak, ketakutan. Tapi Tuhan Yesus menenangkan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku ini Tuhan kalian yang selama ini kalian iringi, jangan takut. Pastinya saat itu gelap ya, jam 3 malam. Ini yang Tuhan Yesus lakukan, penguatan demi penguatan yang luar biasa. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dikuatkan oleh peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Luar biasa ya. Ini yang dialami Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Luar biasa, 5 roti 2 ikan, kemudian Yesus berjalan di atas air. Mujizat demi mujizat dialami murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Markus menyebutnya hati mereka masih degil karena mereka tercengang dan bingung. Seharusnya bersuka cita, seharusnya bersorak-sorak, itu Tuhan, itu luar biasa, Tuhan bersama kita dan lain sebagainya. Tapi mereka masih tercengang dan bingung. Itu yang dialami. Tapi Tuhan Yesus menguatkan kita ya, bahwa peristiwa ini pun dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana mereka mengiring Tuhan Yesus tapi masih tercengang dan bingung bagaimana Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat yang luar biasa tersebut. 5 roti 2 ikan dibagi dan mereka tercengang. Dan ketika Tuhan Yesus berjalan pun mereka juga masih ini ya, dikatakan Markus, mereka masih ini ya, heran. Ini kita coba baca lagi. Lalu ia naik perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ini hati murid-murid Tuhan Yesus ya.
Ya, bagaimana mereka mendapatkan banyak mujizat. Tapi yang luar biasanya Tuhan Yesus tetap memakai mereka luar biasa. Tapi di sini ditulis juga di Matius, dan orang-orang yang lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Tuhan Yesus dan Petrus naik ke perahu, kemudian angin reda. Dan orang-orang yang ada sekitar perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Ini yang ditulis oleh Matius. Yang sesudah peristiwa roti itu mereka masih bingung dan tercengang, kemudian mendapatkan peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian mereka menyembah Tuhan dan berkata, Engkau anak Allah. Ini yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, hal yang luar biasa yang mereka lihat di depan mata mereka, mujizat 5 roti 2 ikan. Yesus berjalan di atas air. Bagaimana kalau kita bayangkan ya, bagaimana perasaan kita saat kita bersama Tuhan Yesus dan kita melihat sendiri, kita mengalami itu sendiri, betapa luar biasanya. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu benar-benar menguatkan hati murid-muridnya, sehingga murid-muridnya teguh untuk memberitakan Injil, memberitakan memberitakan kasih karunia yang mereka dapatkan. Mereka saat peristiwa roti itu mereka masih bingung dan tercengang, itu dikatakan oleh Markus degil ya. Kemudian saat mengalami Yesus berjalan di atas air, mereka langsung menyembah Tuhan Yesus dan mengakui bahwa Engkau anak Allah. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tuh benar-benar melakukan mujizat demi mujizat. Mujizat satu, kemudian mujizat satunya lagi. Kalau kita lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus ini, kita bayangkan 5.000 orang Tuhan Yesus sembuhkan. Kemudian Tuhan Yesus kasih makan. Kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air. Peristiwa-peristiwa ini memang benar-benar Tuhan lakukan untuk menguatkan murid-murid Tuhan Yesus. Dan buahnya apa? Karena memang manusia itu memang pada dasarnya butuh butuh dikuatkan dengan penglihatan. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan di atas bisa berjalan di atas air. Tuhan Yesus buktikan peristiwa demi peristiwa, dan buahnya apa? Walaupun murid-murid Tuhan Yesus dikatakan waktu bagaimana roti itu dibagi-bagikan, Markus katakan hati murid-murid masih degil, tapi Tuhan Yesus tetap melakukan mujizat demi mujizat. Dan buahnya apa? Buahnya yang kita dapatkan sekarang. Injil sampai di kita. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, sehingga apa? Tuhan Yesus masih berbicara sampai sekarang. Banyak kekurangan manusia, tapi Tuhan yang menyempurnakan. Murid Tuhan Yesus pun yang mengiring Tuhan Yesus bertahun-tahun masih mengalami kebingungan, kebimbangan. Jadi jangan khawatir, diri kita pasti disertai Tuhan Yesus. Itu yang harus kita ingatkan. Murid Tuhan Yesus pun yang mengiringi Tuhan Yesus bertahun-tahun juga mengalami itu. Jadi apapun peristiwa yang kita hadapi ya, peristiwa apapun ya yang membuat diri kita seperti kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, murid Tuhan Yesus pun mengalami. Jadi jangan khawatir, tetaplah memandang Tuhan Yesus. Orang peristiwa-peristiwa itu bisa naik turun ya di dalam hidup kita. Tapi Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus mengerti karena Tuhan tahu kita debu dan kita butuh pertolongannya. Murid Tuhan Yesus pun yang bertahun-tahun mengiring Tuhan Yesus masih mengalami kebimbangan, kebingungan, tercengang. Padahal sudah mengalami sebelumnya mujizat kesembuhan, di mana 5.000 itu banyak yang didoakan dan mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus ngasih makan, mujizat terjadi di depan mata mereka. Tapi mereka masih tercengang, masih bingung. Tapi Tuhan mengerti itu.
Karena Tuhan tahu ya, seperti Daud berkata, karena dia tahu dia itu debu. Tuhan juga mengatakan, karena Tuhan tuh tahu manusia itu debu dan butuh pertolongannya. Jadi jangan pernah merasa diri kita tidak layak karena 1 dan 2 peristiwa. Tuhan Yesus mengerti itu karena Tuhan tahu kita itu debu. Murid Tuhan Yesus pun ya, yang mengalami mujizat di depan mata mereka juga mengalami itu. Jadi jangan biarkan perkataan di sekeliling orang-orang di sekeliling kita atau peristiwa-peristiwa yang kita alami itu menjauhkan diri kita dari Tuhan. Selalu pandang Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu mengerti kita itu tuh debu dan butuh pertolongannya. Kita pandang Tuhan Yesus selalu. Jangan sampai peristiwa-peristiwa apapun ya yang menurut dunia membuat kita merasa tidak pantas untuk memuji Tuhan, untuk memperkatakan perkataan firman Tuhan kepada orang-orang. Jangan sampai itu terjadi di dalam diri kita. Kita pandang Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus pun mengalami itu. Jadi jangan khawatir. Tuhan Yesus benar-benar menguatkan murid-murid Tuhan Yesus lewat peristiwa-peristiwa mujizat luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan di depan mata mereka. Dan kita imani itu juga. Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Kita latih iman kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saat kita diselamatkan, hal yang terkecil sekalipun, itu adalah mujizat dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Latih iman kita dan kita akan melihat mujizat-mujizat yang lebih besar lagi. Amin ya. Ingatkan diri kita selalu bahwa kita itu selalu disertai Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami, Tuhan Yesus menyertai kita. Kita imani itu. Tuhan Yesus akan menguatkan iman kita. Seperti Tuhan Yesus menguatkan iman-iman murid Tuhan Yesus. 5 roti, 2 ikan, 5.000 dikasih makan. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Roh Kudus turun. Mereka melihat Tuhan Yesus naik. Itu juga yang akan kita alami. Penguatan dari Tuhan. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus beserta kita selalu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan. Dia raja skala raja, dia Tuhan skala Tuhan. Amin ya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk perkataanmu hari ini. Menguatkan kami seperti Kau menguatkan murid-murid-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, Kau kuatkan kami. Peristiwa demi peristiwa dalam hidup kami Tuhan. Kau kuatkan kami karena kami tahu Tuhan bahwa Kau sadar kami ini debu, sehingga Kau tahu bahwa kami selalu butuh pertolongan-Mu Yesus. Ya, kami selalu butuh pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan biarlah setiap perkataan-Mu hari ini menjadi benih yang baik bagi kami Tuhan, untuk kami tabur di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh, berakar, berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu, untuk bisa menjadi berkat bagi kami, orang-orang sekeliling kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Yesus. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di atas hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap proyek atau pekerjaan apapun yang kami lakukan, biarlah itu sebagai ibadah kami bagimu. Apapun yang Kau titipkan bagi kami Tuhan, biarlah Kau berikan kami hikmat, marifat hati yang takut akan Engkau, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan dapat membawa berkat untuk orang-orang yang melakukannya Tuhan, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan setiap apapun yang kami lakukan di keluarga, di kehidupan sehari-hari, di pekerjaan, di pergaulan kami, biarlah kami mempunyai hati yang takut akan Kau, sehingga apapun yang kami lakukan dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk siapapun yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan mujizat masih ada. Kau berikan hikmat marifat yang berubah daripada-Mu. Dan setiap orang yang merindu memiliki anak dan menambah momongan Yesus,
Mujizat masih ada, buka pintu-pintu rahim kami Yesus. Kau berikan kami hikmat marifat Yesus, jaga kami Yesus. Kau berikan kami anak cucu yang benar-benar takut akan Kau untuk bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk berkati siapapun yang Kau mau Yesus. Dan terima kasih Tuhan untuk segala ilmu-ilmu pengetahuan yang telah Kau bukakan Yesus, hikmat-hikmat yang Kau berikan kepada umat manusia, menolong kami para umat manusia. Kami juga berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang berikan kami semuanya pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang rindu membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, pasangan hidup yang benar-benar Kau berikan kepada kami, sehingga rumah tangga kami Tuhan dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, dapat menjadi berkat, dan kami dapat melakukan pelayanan seperti yang Kau mau untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Berkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang terlilit masalah yang menghimpit, berikan kelegaan, berikan jalan keluar apapun yang mereka alami Yesus. Berikan selalu pintu-pintu keluar hikmat-hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apapun yang mereka alami dapat terselesaikan Tuhan. Dan Kau berkati Yesus. Terima kasih Kau bernyata, berada bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, pernyataan-Mu yang bernyata bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pasukan malaikat-Mu menyertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.